Gereja Protesan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OSM, Warta Jemaat, Minggu 31 Mei 2020. Dalam rasa syukur atas penyertaan Tuhan Yesus, kita jumpa dalam persekutuan yang beribadah sekalipun terjadi di tiap-tiap rumah. Kami juga menyampaikan selamat pagi dan shalom bagi jemaat. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. 1. Informasi pelayanan. Ibadah pagi ini, Minggu 31 Mei 2020, adalah ibadah Pentakosta pertama keturunan Roh Kudus. Dilayani oleh Pendeta D. Salakori dengan menggunakan leteri ibadah Pentakosta. Pembacaan Alkitab, Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 9, dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, dan nyanyian persiapan ibadah setelah lonceng 3 dibunyikan Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 3. Ibadah Pentakosta kedua akan berlangsung besok Senin 1 Juni 2020 pukul 8.00 waktu Indonesia Timur di tiap-tiap rumah. Bisa juga menggunakan streaming dengan mengunjungi situs www.jemaatgpmimmanuelosm.org. Kami mohon kepedulian warga jemaat untuk beribadah di maksud. Akan menikah di Jemaat GPM Immanuel OSM 3 pasangan calon suami istri dengan pengaturan sebagai berikut. Pertama, Saudara Brian Immanuel Blegur dan Nona Seltia Sipahelo pada hari Selasa 2 Juni 2020 di Gereja Immanuel dilayani oleh Pendeta Nyonya Erliko Mahua. Saudara Jeneka Salimane dan Nona Paulina Michael Halawane pada hari Rabu 3 Juni 2020 di Gereja Immanuel dilayani oleh Pendeta Nyonya J.A. Atiuta. Yang ketiga, Saudara Marlon Rumaila dan Nona Seli Ayah pada hari Rabu 10 Juni 2020 di Gereja Immanuel dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Boloroi. Diberitahukan kepada jemaat bahwa mulai minggu ini ibadah laki-laki dan perempuan maupun ibadah unit dilayangkan melalui pengeras suara dan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 19.00 waktu Indonesia Timur di tiap-tiap gedung gereja. Mohon keseriusan untuk mengikutinya. Kami mohon jemaat serius terhadap ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah. Ciptakanlah suasana yang mendukung setiap ibadah dengan menghadirkan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah-ibadah dimaksud. Jangan juga mengotori rumah serta lingkungan rumah yang telah menjadi tempat berdoa dengan aktivitas yang tidak berguna seperti permainan game, judi, dan sebagainya. Pandemi COVID-19 masih mewabah, bahkan puluh orang telah terinfeksi di kota Ambon. Dalam hubungan dengan hal dimaksud, diharapkan kita tidak menganggap enteng dan menata hidup ini sembarangan, melainkan patuhilah aturan pemerintah dan gereja dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran dengan tetap berdoa. Yang kedua, berdiam diri di rumah kecuali ada urusan penting dan mengharuskan kita berada di luar rumah. Yang ketiga, kenakanlah masker terutama pada saat kita keluar rumah, termasuk bagi anak-anak. Yang keempat, selalu menjaga jarak pada saat beraktivitas. Yang kelima, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. 5. Bersih diri dan lingkungan. 6. Konsumsi makanan bergizi serta vitamin. Kedua, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat secara personal maupun keluarga yang telah membantu pelayanan terlebih pemberian bagi pembangunan fisik dalam jemaat melalui Tangku Merah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Demikian penyampaian warta jemaat saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya J.A. Atiuta Dias, Ketua Penatua
DJ Penjalan Sekretaris. Jemaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara jemaat yang ada dalam rumah gereja maupun di rumah-rumah, pada kita beribadah perayaan keturunan Roh Kudus di pagi ini. Ibadah perayaan keturunan Roh Kudus ini dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kita, seisi rumah kita. Amin. Mari kita menyanyi puji Tuhan Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Oh
tetapi kita lebih cenderung mengikuti kehendak hati kita sendiri dan menyakiti hati Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami dan barulah hati kami dengan roh-Mu, agar kami layak bagi-Mu. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Ia menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan berfirman, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Kita menyambutnya dengan menyanyi Geni Jemaat nomor 237 ayat 1, Roh Kudus tetap teguh. Saudara-saudara jemaat, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, di pagi ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang terambil dari dua bagian pembacaan. Yang pertama, Kejadian pasal 11 ayat pertama sampai dengan 9. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, di pagi ini kami akan mendengar sabda berita firman-Mu. Kami mengaku sungguh Tuhan, kami tidak sanggup dan tidak mampu untuk mengartikan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mari urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sanggupkanlah kami Tuhan, agar firman ini dapat kami mengerti, terlebihnya lagi dapat kami melakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkannya. Amin. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9 Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah daftar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu pada yang lain. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita jadikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncak sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama
supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Pembacaan yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 di bawah perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, bergarunglah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seseorang kepada yang lain, apakah arti ini? Tetapi mereka lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kemudian kita juga mensyukuri hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei yang lalu. Dan di hari ini, saudara-saudara, kita merayakan masa raya keturunan Roh Kudus yang terjadi di akhir bulan perjalanan hidup kita sepanjang bulan Mei. Selaku orang-orang Kristen dan gereja, sebagai persekutuan orang-orang percaya, kita memang sementara bergumul di tengah perjalanan kehidupan kita di Indonesia, bahkan seluruh dunia, menghadapi suatu tantangan zaman yang tidak ringan dan tidak mudah untuk diatasi. Tantangan zaman ini seakan menantang dan menguji kita dalam dapur kesengsaraan,
Yesaya 48 ayat 1, yang memberikan kegelisahan bagi orang-orang percaya untuk terus-menerus mengekspresikan kesaksian dan pelayanan di tengah konteks umum manusia yang berjuang mengatasi permasalahan hidup kesehatan. Manusia percaya terus diuji dikala berhadapan dengan situasi kesengsaraan virus itu. Dan dia telah berkembang kurang lebih 3 bulan, berdampak terhadap persepsi manusia tentang bidang kehidupan sosial, ekonomi, finansial yang terjadi di era COVID sekarang ini. Di bidang sosial, saudara-saudara, terjadi pengangguran dan kehilangan pekerjaan yang turut mempengaruhi pendapatan keluarga, karena orang harus tinggal di rumah saja. Masalah pendidikan anak yang hanya belajar di rumah saja. Situasi ini membutuhkan adanya keseimbangan, ketahanan, dan ketebahan dalam hidup manusia. Kehidupan manusia harus memiliki ketahanan di tengah tantangan-tantangan itu. Mereka harus mampu hidup beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keadaan kesukaran yang dialami itu, untuk mengambil peluang merespons kehidupan baru. Jadi kehidupan baru adalah karya Roh Kudus yang memampukan gereja dan orang percaya dibaharui dan dikuatkan merawat kehidupan di tengah tantangan dunia. Salah satu karya Roh Kudus yang menjadi tema daripada pemberitaan kita hari ini adalah Roh Kudus menggerakkan manusia untuk merawat kehidupan. Tema ini mengartikan bahwa manusia sejak penciptaan itu telah diperintahkan untuk menjaga keseimbangan, untuk berelasi dengan Tuhan dan sesama manusia. Relasi yang bersifat vertikal antara manusia dengan Tuhan yang mereka percaya, tapi juga relasi yang bersifat horizontal antara manusia dengan sesamanya. Saudara-saudara, manusia harus melaksanakan dan melangsungkan kehidupannya juga secara berkelanjutan. Oleh karena itu manusia juga harus berelasi dengan alam. Satu hubungan timbal balik yang harus terjadi dalam kehidupan ini, karena sama-sama penghuni bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, hutan, laut, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Penting untuk manusia merawat itu. Jadi merawat relasi kehidupan itu bukan saja pada kehidupan masa lampau, tetapi juga dalam tatanan kehidupan baru, dalam situasi sekarang, dalam situasi kesukaran sekarang. Jadi relasi kehidupan seringkali berjalan di dalam kehidupan kita tidak seimbang, karena manusia selalu bersikap egois dalam kehidupannya. Peran Tuhan Allah yang sangat menentukan kehidupan seringkali dikesampingkan oleh manusia. Manusia membutuhkan Tuhan itu nanti kalau mengalami masalah-masalah kesusahan saja. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sering menggeserkan peran Tuhan dan Roh Kudusnya dalam relasi-relasi pengambilan keputusan. Misalnya, relasi antara manusia dan sesamanya juga menjadi berjarak. Yang jauh semakin dekat dan yang dekat dianggap sangat jauh. Kalau dalam rumah papa, mama, dan anak-anak punya HP dan laptop sendiri-sendiri, maka duduk sama-sama tapi tidak pernah bicara. Ini masalah. Ada sementara komunikasi verbal serius dengan orang lain, tetapi tidak pernah menatap satu dengan yang lain. Matanya tinggal di HP terus. Ini menunjukkan manusia dengan egonya dan kesombongannya menjadi sumber masalah, menguasai makhluk yang lain. Alam yang dianggap dan digarap penuh kerakusan dalam kehidupan manusia itu terjadi secara tak terkendali. Bahkan saudara-saudara,
Dia mengabaikan akan kehendak Tuhan sebagai pencipta alam itu sendiri. Memang hal kesombongan manusia ini ingin menjadi sama dengan Tuhan itu diperingatkan dalam pembacaan kita pertama, kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 itu, mengenai kisah Menara Babel. Saudara-saudara, kesombongan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan yang mengabaikan Tuhan untuk berelasi dan tidak pernah menanyakan Tuhan dan kehendaknya dijumpai dalam cerita Menara Babel. Bangsa Babel sangat membanggakan diri mereka dengan membangun pembangunan menara bangunan tinggi-tinggi yang mencerminkan hubungan langit dan bumi. Termasuk mereka membangun kuil-kuil tempat peribadahan yang megah-megah. Semua itu, saudara-saudara, mencerminkan hubungan-hubungan yang tidak setara di dalam kehidupan antar sesama, tetapi juga teristimewa dengan Tuhan. Jadi ukuran kesalehan bagi kehidupan bangsa itu ditunjukkan oleh bangunan-bangunan infrastruktur yang tinggi-tinggi itu. Dan itulah sebabnya perikop pembacaan kita hendak menuturkan cerita-cerita tentang pembangunan Menara Babel sebagai simbol kebanggaan manusia yang mencerminkan sikap mementingkan diri sendiri, karena bangunan-bangunan itu dilihat sebagai bukti kekuasaan manusia mengikuti kehendak hati sendiri, mencari amal sendiri, melepaskan diri dari relasi dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Malahan menara-menara bangunan yang tinggi-tinggi itu hendak menyamai Allah di tempat yang maha tinggi. Akibatnya apa, saudara-saudara? Allah mendatangkan malapetaka, Allah mendatangkan kehancuran, keterpisahan, dan terpecahnya kehidupan manusia. Mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Mereka tidak lagi saling memahami karena bahasa mereka dikacau balaukan oleh Allah. Ada kesepakatan manusia di situ untuk melawan Allah, malah ingin menyamai Allah, dan oleh karena itu mereka menjadi kacau. Disinilah ketidaksadaran manusia bahwa manusia itu hanyalah makhluk. Yang namanya makhluk itu hendaklah menyadari hakikat daripada kemakhlukannya. Allah adalah pencipta dan pemelihara kehidupan. Makhluk ciptaannya termasuk manusia sebagai ciptaannya yang sangat Allah kasihi itu sendiri. Yang diperlukan dalam kehidupan manusia adalah bagaimana kita menjaga relasi, menjaga hubungan itu dengan Allah, menjaga keharmonisan dalam merawat relasi kehidupan dengan sesama manusia, relasi kehidupan antar juga bangsa-bangsa di dunia. Dan Tuhan Allah itu harus dipercaya, Tuhan Allah itu harus diagungkan, bukan kebesaran bangsa, bukan kebesaran daripada kehidupan orang-orang. Tidak ada suatu kekuatan dan kekuasaan dunia ini yang bisa menyamai Tuhan Allah. Dan oleh karena itu dari teks Menara Babel ini kita dapat bertanya, apa makna ceritanya daripada cerita Babel ini, saudara-saudara, bagi kita di abad ini? Masih adakah kecongkakan manusia di zaman ini? Adakah usaha manusia di zaman ini untuk mencari keselamatan di luar Allah? Adakah ego, kesombongan manusia semakin memperlihatkan keinginannya untuk menyamai Allah? Saudara-saudara kekasih, ada negara-negara yang kuat, ada bangsa yang besar seperti Republik Rakyat Cina. Dalam perayaan hudnya yang ke-70, Presiden Xi Jinping dalam pidatonya menyatakan, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan akan negaranya. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan perkembangan daripada Tiongkok. Tidak ada kekuatan yang dapat menggoncang fondasi negara bangsa itu.
Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan bangsa Cina untuk terus maju. Dia katakan, hiduplah ya, Partai Komunis Tiongkok yang agung, dan panjang umurlah rakyat Tiongkok. Saudara-saudara, ini diakses dari www.liputan6.com pada tanggal 16 Februari 2020 pada hari ulang tahun Republik Rakyat Cina. Beberapa bulan setelah pernyataan itu, Cina porak-poranda akibat virus COVID-19 melanda negara itu. Bahkan menjalar menular sampai ke seluruh dunia, termasuk kita di kota ini. Tidak ada kebanggaan manusia di hadapan Tuhan. Negara yang maju, bangsa yang besar sekalipun tidak bisa sehebat Tuhan. Apa yang kurang bagi negara-negara maju? Tetapi dengan COVID-19 semua orang mengalami kesulitan besar. Kisah Menara Babel adalah gambaran tentang suatu komunitas bangsa yang porak-poranda, bangsa Babel yang porak-poranda itu. Terjadi kekacauan balauan, dan semua ini menunjukkan kegagalan masyarakat untuk hidup dalam ketergantungan pada Allah. Hidup bermegah diri dalam kecongkakan atas prestasi daripada bangunan-bangunan yang mencapai langit, yang mampu menjaga kenyamanan diri dan kesejahteraan hidup mereka, adalah bentuk-bentuk kegagalan manusia untuk sadar bahwa kita semua hanyalah makhluk ciptaan Allah. Kisah Menara Babel merupakan peringatan Allah kepada manusia yang hidup di dunia masa itu, dan juga kepada kita yang hidup dalam dunia bangsa-bangsa modern masa kini, bahwa Yahweh Elohim, Allah yang berkuasa itu, Dia adalah Allah yang besar. Dia tidak dapat ditandingi oleh kuasa apapun di bumi ini. Kemajuan teknologi dan kesejahteraan sosial ekonomi, orang harus pahami itu sebagai berkat Tuhan bagi manusia, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk pamer diri, tapi orang harus bersyukur memuliakan Allah dan merawat kehidupan ini, berelasi, berbagi antar sesama, maupun juga merawat alam ini. Manusia tidak mungkin merealisasikan semua keinginannya dengan kemampuan dirinya sendiri. Namun manusia itu membutuhkan pertolongan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus ketika Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberi kuasa untuk para murid, untuk kita semua menjadi saksi, memberitakan Injil tentang apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus di bumi. Dan Roh Kudus ketika turun di atas para murid, maka salah satu perlengkapan untuk menolong mereka adalah mereka dapat berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga kesaksian mereka dapat dimengerti oleh semua bangsa-bangsa. Kalau dalam kisah Menara Babel bahasa manusia dikacau balaukan, maka dalam peristiwa keturunan Roh Kudus, para murid dipersatukan untuk berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga mereka dapat mengerti oleh semua orang dari berbagai latar belakang kehidupan bangsa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam dunia sekarang ini, hidup manusia sangat memerlukan Roh Kudus untuk mengendalikan keinginan manusia. Salah satu buah Roh Kudus yang dibutuhkan manusia adalah penguasaan diri.
penguasaan diri sebagai penggerak dan pengendali yang memampukan untuk merawat relasi kehidupan itu. Dengan demikian kita menjadi orang percaya yang tidak mengandalkan dan menyombongkan diri, tetapi sadar dan menundukkan diri di bawah kuasa Roh Kudus. Sebagai gereja dan orang percaya, kita harus memberi ruang juga sebesar-besarnya bagi karya Roh Kudus. Roh Kudus harus berkarya dalam kesaksian dan pelayanan kita, dan bukan roh ego kita, roh kesombongan kita, tetapi Roh Kudus yang mampu mengarahkan, menyucikan, dan menguatkan kita melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Kita kadang berbicara tentang Roh Kudus dan pekerjaannya, tetapi dalam tindakan-tindakan kita, roh manusia kita lebih dominan bekerja dalam tugas-tugas kesaksian dan pelayanan kita. Persekutuan kita yang dibangun oleh kuasa Roh Kudus sering bisa mengalami kehancuran karena pula kita sendiri merasa lebih hebat, lebih mampu mengambil keputusan dan kebijakan sendiri-sendiri tanpa mau mendengar orang lain, tanpa mau mendengar arahan-arahan daripada orang lain, gereja, pemerintah, di tengah kondisi-kondisi sukar seperti sekarang. Padahal mungkin saja Roh Kudus berbicara dalam diri mereka untuk mengingatkan semua orang tentang berbagai bahaya-bahaya dan kesukaran-kesukaran, untuk melakukan perawatan kehidupan yang lebih berkualitas itu. Dengan berserah diri kepada pimpinan Roh Kudus, kita akan memasuki suatu tantangan baru. Apa yang disebut dengan new normal. Kita akan hidup di dalam suatu kondisi di mana ada penyakit, tetapi kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi itu. Ini suatu kehidupan yang sukar sekali, dan itu membutuhkan disiplin diri daripada setiap kita. Perlu saling mengingatkan. Tidak ada manusia yang kuat di dunia. Yang kuat itu hanya Tuhan. Dan oleh karena itu, kalau diarahkan memakai masker, pakailah masker. Kalau diarahkan untuk rajin mencuci tangan, rajin mandi, harus. Karena berkembangnya berbagai kesukaran virus-virus itu. Disinilah saudara-saudara kekasih, kita terus mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Tidak gampang situasi kita, tetapi kita percaya di dalam kuasa Roh Kudus kita akan keluar menjadi orang-orang pemenang. Kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang bersaksi tentang kemenangan orang-orang percaya di tengah-tengah berbagai bahaya-bahaya dunia sekarang ini. Tuhan menuntun kehidupan kita, Tuhan mengarahkan seluruh kehidupan kita sampai menyelesaikan masa kesukaran ini. Dialah penolong kita, dialah satu-satunya yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk terus memimpin hidup kita, menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, saya memohon kita berdiri untuk kita mengungkapkan pengakuan iman kita dengan menyanyi pujian Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal. Thank you.
kita sambut dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami bersyukur atas pertolongan Tuhan menyertai kehidupan kami dalam perjalanan hidup dari hari ke hari selama seminggu. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik untuk memelihara kehidupan kami, tiap-tiap keluarga di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup kami di dalam masa-masa kesukaran sekarang ini. Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau Bapa sebagai satu-satunya penolong kehidupan kami, pemberi berkat bagi hidup kami di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Kami mengalami berbagai tantangan hidup juga dalam kehidupan keluarga, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus mengasihi kami dengan segala sesuatu yang kami perlukan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, di dalam kehidupan tiap-tiap keluarga kami mempunyai pergumulan-pergumulan pribadi, kami mempunyai pergumulan-pergumulan khusus tentang hidup ini, tentang pendidikan anak-anak kami di tengah-tengah masa kesukaran ini. Tuhan, anak-anak kami belum bisa bersekolah. Karena itu mereka ada bersama-sama terus di rumah. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi mereka, anak-anak yang masih kecil di bangku pendidikan SD, SMP, tetapi juga yang di SMA dan perguruan tinggi. Tuhan berkati hidup mereka, karena mereka adalah aset dalam kehidupan keluarga untuk masa depan daripada kehidupan tiap-tiap keluarga. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi hidup mereka semua, juga kepada bapa dan ibu keluarga di tengah-tengah segala upaya untuk mendatangkan akan semua hal bagi kehidupan keluarga sehari-hari. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon kekuatan, kesehatan dari Tuhan bagi kehidupan tiap-tiap keluarga kami, supaya mereka terus kuat tegar di tengah-tengah masa kesukaran ini, dengan tetap berpegang teguh pada kuasa Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus adalah penyelamat kehidupan kami. Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri dalam kehidupan ini tanpa Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kami bersyukur juga di hari ini sebagai keluarga, karena kami dapat merayakan masa raya keturunan Roh Kudus selaku jemaat di tengah-tengah kehidupan kami maupun gereja, ya Bapa. Kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami, menyatukan kami untuk terus bersaksi tentang kebesaran nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia sekarang ini. Tidak ada orang yang dapat menyombongkan diri dan mengandalkan diri
dan dimuliakan. Karena itu ya Tuhan, berikan kemampuan bagi gereja, jemaat, orang-orang percaya untuk terus bersaksi tentang kuasa kebesaran nama-Mu Bapa di tengah-tengah hidup kami. Tuhan tolong kami. Ya, dalam hidup ini Bapa, kami mengalami berbagai tantangan-tantangan berat ini dengan berkembangnya virus Corona COVID-19 yang membuat sehingga banyak orang yang mengalami penderitaan dalam negara dan bangsa kami. Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami mohon pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami, saudara-saudara kami sebangsa yang mengalami akan penderitaan karena wabah corona ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan pulihkan mereka di dalam kuasa-Mu ya Bapa, supaya dengan pertolongan daripada Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan bagi semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kami berdoa kepada pemerintah kami untuk mampu mengatasi keadaan ini akibat dampak daripada wabah penyakit, supaya dengan pertolongan Tuhan pemerintah dipakai sebagai alat Tuhan untuk mengerahkan masyarakat, untuk menjaga kehidupan masyarakat. Mereka menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk sayang rakyatnya di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup yang berat ini. Tuhan tolong pemerintah untuk mampu mengatasi berbagai persoalan-persoalan hidup di tengah-tengah bangsa dan negara. Itu pula ya Tuhan, proses untuk mengatasi akan wabah penyakit ini, Allah turut campur tangan di dalam kehidupan negara dan bangsa untuk menghilangkan akan virus ini oleh karena kasih bagi kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada para medis, para dokter, para juru rawat, para relawan-relawan yang bekerja dengan banyak risiko-risiko berat yang mereka alami Tuhan. Tuhan Yesus berkati hidup mereka, pakai mereka sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk melakukan tugas-tugas melayani akan orang-orang yang tertular wabah itu. Tuhan Yesus tolong mereka, Tuhan jaga mereka, keluarga mereka, Allah menyertai dan melindungi mereka, supaya mereka melakukan tugas itu dengan penuh sukarela, dengan penuh kesenangan, karena Allah berpihak untuk memakai mereka sebagai alat membantu akan orang-orang yang mengalami penderitaan Bapa. Ya Tuhan Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami mohon pertolongan dan kasih setia Allah mengawal hidup kami terus selaku umat-Mu di dalam jemaat kami, jemaat Immanuel, supaya kami terus berada dalam lindungan Tuhan dari keluarga pertama sampai keluarga terakhir. Allah menyertai hidup kami masing-masing, supaya dengan pertolongan Tuhan kami terus diberikan kekuatan-kekuatan baru sehari-hari dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Seluruh kehidupan dan persembahan hidup kami dalam keluarga, tengah-tengah seluruh pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan berkati, dan Tuhan menambahkan lebih daripada apa yang kami berikan dalam kehidupan tiap-tiap keluarga melalui persembahan-persembahan yang diberikan pagi ini. Allah turut bekerja, Allah turut berkarya dalam kuasa Roh Kudus untuk mendatangkan tuntunan, kuasa penghiburan dan kekuatan bagi kehidupan semua anggota keluarga di dalam kehidupan dari waktu ke waktu. Kami berdoa kepada Tuhan bagi gereja-Mu. Tuhan Yesus berkati gereja dalam pertumbuhan pelayanan, kesaksian pemberitaan Injil, para jemaat-jemaat yang jauh maupun yang dekat. Tuhan berkati akan pergumulan gereja Protestan Maluku yang berada di jemaat-jemaat dan klasis-klasis. Tuhan sertai hidup mereka, baik di Maluku Utara sampai ke Selatan Daya. Allah menyertai hidup tiap-tiap jemaat kami, supaya mereka terus berada dalam lindungan Tuhan. Khususnya kami di kota Ambon, Tuhan berkati hidup kami ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan
pandemi ini. Ya Bapa, kota ini mengalami tantangan yang cukup berat. Kami berdoa kepada pimpinan kami, Bapak Wali Kota Ambon, Bapak Wakil Wali Kota, dan seluruh aparatur di dalam kota ini. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka dengan kasih-Mu, supaya mereka turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kota ini. Kami berdoa juga secara khusus ya Bapa, bagi pemerintah Provinsi Maluku. Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam melakukan berbagai fungsi-fungsi pelayanan bagi kemaslahatan kehidupan rakyat banyak di dalam Provinsi Seribu Pulau ini. Ya Bapa, ya Tuhan kami, berkati seluruh peribadatan kami. Tengah-tengah pergumulan dunia sekarang ini, kami taruh akan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, memohon penjagaan dan perlindungan Tuhan bagi hidup kami semua selaku umat maupun pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami di dalam jemaat Tuhan ini ya Bapa. Allah memberkati seluruh pelayanan ibadah ini, semua pendukung peribadatan ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati hidup mereka, para paduan trompet, para kantoria, tetapi juga multimedia, anak-anak-Mu yang Tuhan pakai secara ajaib dalam pelayanan ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati hidup kami semua ya Bapa. Seluruh hidup kami taruh dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan kami terus dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Dan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita menyanyi sebagai nyanyian pemutusan Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus untuk menggerakkan hati keluarga kita, untuk merawat relasi kehidupan. Untuk itu arahkanlah hati
kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya kamu melakukan segala yang baik oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu kini dan selamanya.